sebenarnya cara buat ningkatin keimanan itu bagaimana sih Ustadz? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tua yang bertaubat. Suka kalau ada orang tua kemudian bertaubat, itu suka. Tapi Allah jauh lebih mencintai anak-anak muda yang bertaubat, yang taat gitu. Bikin tren ngeprank faedah. Gimana ngeprank faedah? Bumi adalah datar. Nah, maka yang berpendapat yang menyelisihi ini dia adalah mujrim, adalah seorang pendosa, adalah kriminal. Waduh, itu berat jadinya. Itu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ajeng Fatma dalam Dakwah Milenial bersama Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia. Tentunya akan menemani kamu selama di bulan suci Ramadan Sobat K. Apalagi pas waktu lagi nungguin buka puasa atau azan maghrib. Nah, kali ini Sobat kita sudah ditemani oleh Ustadz Hutri. Halo Ustadz Hutri, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat selalu. Iya, semangat selalu ya Ustadz Hutri ya. Di hari ini kita bakalan ngebahas terkait dengan bagaimana sih caranya membimbing anak muda di tengah gempuran digitalisasi dan juga perkembangan teknologi Ustadz. Nah, sebenarnya Ustadz kalau ngomongin soal perkembangan teknologi ini memang gencar banget ya Ustadz ya. Yeah. Apalagi terkait digitalisasi kali ini ya agak gimana ya, kalau dilihat dari sisi Islami ini agak sebenarnya juga sebagai bumerang juga nggak sih Ustadz? Kadang itu ngerasain kayak agak bisa digunakan untuk senjata yang bermanfaat. Betul. Atau bisa malah menghantam balik. Nah, tidak itu bermanfaat. Ustadz, ini boleh dong Ustadz untuk dikasih pencerahan untuk kita semuanya Ustadz terkait dengan perkembangan teknologi tersebut. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sobat K semuanya, usia muda itu adalah usia yang istimewa banget. Makanya kemudian di antara 5 hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, di antara nikmat Allah, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Sampai saking istimewanya privilege usia muda, begitu. Bahkan juga dikatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang tua yang bertaubat. Suka kalau ada orang tua kemudian bertaubat, itu suka. Tapi Allah jauh lebih mencintai anak-anak muda yang bertaubat, yang taat gitu. Jadi kalau ada orang tua taubat, ya memang sudah waktunya gitu. Tapi kalau ada anak muda sejak awal dia istiqomah, konsisten, lurus gitu, wah itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di setiap zaman generasi muda itu selalu jadi andalan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini, anak-anak muda hari ini yang mungkin notabene bukan siapa-siapa, gak jadi apa-apa, dan gak punya apa-apa juga, itu rijalul ghad, akan jadi tokoh, akan jadi rijal, akan jadi pemimpin, akan jadi hero. Ghad al-ghad, ghadan, esok hari, di esok hari. Pemuda di hari ini, pemimpin di esok hari. Nah, maka dari itu, membimbing anak-anak muda, karena kan setiap generasi, setiap zaman itu selalu ada anak-anak mudanya. Itu sangat penting, sangat urgen. Membimbing anak-anak muda ke jalan kebaikan itu sangat-sangat urgen. Apalagi negeri kita tercinta Indonesia di tahun-tahun ini itu sedang mengalami satu fase yang namanya bonus demografi. Dr. Fika Komara dalam majalah Islam Al-Wa'i beliau menjelaskan bonus demografi itu adalah suatu fase di mana jumlah penduduk usia muda, jumlah penduduk usia produktif di suatu bangsa, suatu negara jauh lebih banyak, jauh lebih dominan, artinya persentasenya nggak kaleng-kaleng tuh. Banjir anak-anak muda lah bahasa simpelnya kita sekarang. Nah, akan lebih banyak orang-orang usia produktif dibanding usia non produktif. Akan lebih banyak anak-anak mudanya dibanding orang tua atau anak-anak. Nah, Indonesia ini pada fase muda hari-hari ini. Percaya atau nggak percaya, kita itu ada di era bonus demografi. Kita ada di era banjir milenial dan Gen Z Indonesia. Ya, tahun-tahun ini, detik-detik ini, kita ada di fase itu. Maka ini menggambarkan betapa urgennya, betapa super pentingnya membimbing anak-anak muda ke jalan kebaikan. Saya sering mengatakan begini di berbagai macam forum, terutama ketika seminar saya tanya, siapa di antara Anda, para peserta yang hadir nih, yang ingin menghancurkan Indonesia? Tentu gak ada yang ngacung lah. Siapa yang mau? Iya betul.
Tapi sebaliknya saya balik pertanyaannya. Siapa di antara Anda yang ingin menyelamatkan Indonesia? Ya semuanya ngaco. Hero lah, hero. Iya, semuanya cinta Indonesia dan sebagainya. Padahal inti maksud saya bukan pada itunya, tapi maksudnya gini. Kalau Anda ingin menghancurkan Indonesia, nggak perlu pakai bom. Karena negara Indonesia ini adalah negara archipelago. Kelautan, kepulauan yang pecah-pecah. Ya, butuh berapa bom untuk menghancurkan Jawa tok wis berapa bom itu. Nanti Jawa kena, Bali nggak kena dampaknya dan sebagainya. Masih kepulauan-kepulauan. Bom terlalu mahal untuk menghancurkan Indonesia. Cara paling gampang menghancurkan Indonesia adalah merusak anak-anak mudanya. Tuh. Sebaliknya, membangkitkan Indonesia dengan cara membangkitkan anak-anak mudanya. Jadi poin yang pertama, betapa urgennya menyelamatkan, membimbing anak-anak muda Indonesia di zaman-zaman bonus demografi yang semacam ini, sangat penting. Nah, poin yang kedua, bonus demografi yang menimpa Indonesia di tahun-tahun ini berbarengan dengan era digitalisasi yang masif, yang luar biasa, yang tadi ditanyakan. Jadi susah ditolak, mau nggak mau, ini adalah satu realitas zaman yang mengharuskan demikian, harus digitalisasi. Kenapa saya harus katakan ini? Ini adalah hal yang nggak bisa ditolak, karena begini, ada sebagian kalangan yang dengan motivasi yang baik, dengan niat yang bagus, ingin menjaga gitu ya, ingin menjaga norma-norma kebaikan, itu sampai gini, ojo belajar saka YouTube sih, misalkan gitu. Gak barokah ilmu belajar saka YouTube dan sebagainya. Oke, itu adalah niat yang baik, motif yang baik untuk menjaga hazanah tradisi pendahulu yang baik gitu ya. Kalau belajar ilmu ya datang langsung. Kemudian talaki itu ya bertatap muka dan sebagainya, itu bagus dan sebagainya. Tapi ketika dia menegasikan adanya satu perubahan zaman, berupa digitalisasi, lah, dia akan kemakan oleh kritiknya sendiri. Bayangkan dia pun mengatakan jangan belajar di YouTube, lewat YouTube ngomongnya. Kebayang, ngomongnya lewat YouTube, gitu. Jadi akhirnya ya wis gini aja wis, boleh belajar lewat YouTube tapi gurunya yang benar. Nah itu baru benar itu baru benar. Jadi itu adalah satu hal yang nggak bisa ditolak gitu loh. Ini contoh yang saya sebutkan tadi itu menggambarkan bahwa arus digitalisasi sebetulnya Anda menolaknya, Anda akan menolaknya di tengah digital itu sendiri, gitu. Nggak bisa ditolak. Itu adalah satu sunatullah istilahnya, arus zaman. Nah maka dari itu lagi-lagi. Ini bukan tentang apa alatnya, tapi tentang siapa yang pakai dan bagaimana caranya gitu. Apapun alatnya, hatta bahkan alat digital, alat modern, kalau digunakan dengan cara-cara yang baik oleh orang-orang yang baik, akan menghasilkan impact yang baik. Sebaliknya, bahkan misal alat-alat tradisional, misalkan alat pembelajaran tradisional, buku atau kitab, tapi digunakan dengan tidak baik oleh orang-orang yang tidak baik. Buku isinya tapi informasi-informasi yang salah, yang hoax. Ya tetap aja meskipun tradisional, bukan digital, betul. Hoax ya hoax isinya. Kitab misalkan bahasa Arab warnanya kuning, kitab kuning, tapi isinya bagaimana cara menyihir orang biar kesengsem dan sebagainya. Tetap itu kitab sihir namanya. Gitu. Jadi bukan kepada medianya. Itu yang perlu kita sadari, bahwa digitalisasi dengan segala macam pernak-perniknya, ada media sosial, ada gadget dan sebagainya, itu adalah alat statusnya, bukan ghoya, bukan tujuan. Gitu. Nah, maka kalau kita pahami itu adalah alat, maka tergantung dari siapa yang menggunakan dan cara penggunaannya. Nah, maka anak-anak muda hari ini harus melek. Anak-anak muda dan para guru, para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya atau murid-muridnya harus mulai memahami bahwa oh ya ini alat. Maka how to use that, bagaimana cara menggunakannya. Ini yang harus kita pinter-pinter. Kita berpacu loh. Kita berpacu. Kalau di dunia dakwah, kita ini para ustadz tuh rapat loh. Kita itu rapat. Di antara rapatnya itu apa? Kita ini lagi berperang, bukan berperang fisik ya, berperang opini, berperang pengaruh, ghazwul fikr, berperang pemikiran nih. Ketika ada produsen konten-konten negatif, konten-konten kotor, kita harus berlomba bikin konten-konten positif gitu. Tapi bahwa alat perangnya itu adalah media sosial, alat-alat digital, itu gak bisa dipungkiri. Itu gak bisa dipungkiri. Kita bakalan terus bergelut dengan alat atau digitalisasi tersebut ya. Betul. Nah sebenarnya Ustadz ini kan memang baru sadar kalau ternyata digitalisasi ini sebagai alat bukan tujuan. Karena memang banyak banget untuk manusia saat ini terlena dengan digitalisasi. Karena mereka mungkin
kebawa ya kalau digitalisasi itu sebagai tujuan bukan alat ya Ustadz ya. Betul. Nah, dengan adanya banyak godaan tersebut Ustadz, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sebenarnya cara buat ningkatin keimanan itu bagaimana sih Ustadz? Godaan tuh makin banyak banget gak sih Ustadz? Oke. Terutama di dunia digital ya. Iya, dunia bener. digital. Bahkan Ana juga baru tahu ya, saya juga baru tahu kalau nggak kita melakukan rapat-rapat strategis untuk ngecek dunia digital, kita nggak tahu. Sekarang ini ada mencuri lewat dunia digital. Oh iya benar banget. Ada loh, merampok lewat dunia digital. Loh, contoh GTA, Grand Theft Auto, itu kan kita diajari untuk sensasi gimana caranya mencuri, gimana caranya merampok gitu loh. Kita dapat sensasinya gitu. Dan sebagainya. Ada banyak hal-hal atau dosa-dosa yang gak hanya dohir tapi juga terkonversi ke digital itu akhirnya dan sebagainya. Nah, maka gimana cara kita membentengi? Nah, gimana cara kita membentengi? Nomor 1, pahamilah bahwasannya itu adalah alat, sementara tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Gini, Anda eksis di dunia digital. Tapi eksis Anda itu sampai kapan? Sampai Anda yang bukan virtual, Anda yang benar-benar nyata itu mati gitu. Oke lah, akun Anda tidak ikut mati ketika Anda mati dan sebagainya. Ya. Tapi tetap paling banter yang mewarisi itu kalau tahu passwordnya juga ya. Kalau tahu passwordnya, keluarga, kalau enggak istri, anak atau adik, kakak dan sebagainya. Itu pun jarang ya. Biasanya kalau orang mati, orang aslinya mati, ya akun digitalnya ikut mati seringnya. Begitu. Kecuali kalau selebgram yang udah banyak-banyak dikelola oleh tim, biasanya dijual lagi itu, dijual dan sebagainya. Nah, maka kalau kita paham, oh iya ya, ini semua ada batasnya, oh ini semua ada limitnya dan sebagainya, kita akan oh iya ya, jangan sampai limitku habis, aku gak dapat apa-apa yang positif. Jangan sampai limitku habis, aku masih gini-gini aja. Itu harus ada kesadaran itu. Nah, memang kemudian gini, godaan itu sangat dahsyat sekali karena media sosial ini ajaib sekali. Di antara keajaibannya adalah dia ranahnya publik tapi menyentuh kepentingan yang sangat personal sekali. Iya, betul. Apa itu eksistensi? Gharizatul baqa kalau dalam bahasa ininya. Gharizatul baqa. Naluri untuk bisa eksis, bisa teridolakan dan sebagainya. Kan awalnya semua orang tahu, oh cuman medsos, oh cuman TikTok dan sebagainya gitu ya. Lama-lama setelah posting, ono wong anyar sing nge-like gitu. Awalnya liker 10, lama-lama 100. Ketagihan. Pengennya 1.000, pengen 1.000, pengennya 10.000. Akhirnya dari yang awalnya tahu sih itu alat, tapi lama-lama menjadi itu tujuan. Akhirnya gimana biar dari follower 1.000 ke 10.000? Gimana caranya? Kita bikin aksi-aksi yang gokil. Nah, akhirnya apa? Bukan media sosial yang dikendalikan oleh kita, tapi kita yang dikendalikan oleh behavior sebenarnya. Bukan media sosialnya kan cuma alat mati dia, tapi behavior di media sosial. Nah, maka kita itu penting loh, meskipun cuma sederhana ya, itu cuma alat bukan tujuan. Itu kayaknya sederhana. Tapi dalam loh itu kalau seringnya kita itu tertipu karena kita terpancing. Menyentuh gharizatul baqa, menyentuh naluri ingin eksis, naluri ingin terkenal, ingin populer, ingin diakui. Sementara dunia nyata susah loh cari pengakuan dan sebagainya. Nah, dunia maya, Ustaz, saya itu baru bikin Instagram, baru 2 jam. Ada yang nge-like, Ustaz. Walaupun cuma 1 ada yang nge-like. Siapa? Akun second saya. Akun second saya. Artinya apa? Itu semua untuk cari jumlah likers, untuk cari follower, untuk cari pengakuan eksistensi di tengah masyarakat lebih gampang. Itu godaan besarnya di antaranya. Iya, betul. Gitu. Nah, ternyata Sobat Ki, sesaat lagi kita bakalan ngebahas dan juga mengupas tuntas kalau dari sisi Islam sebenarnya boleh nggak sih kita tuh ikutan atau bahkan ya istilahnya ikut-ikut yang sekarang lagi marak dibahas atau bahkan lagi marak digeluti gitu Sobat Ki ya. Tentunya dalam dakwah milenial kamu bisa terus pantengin di sosmednya Ki Radio atau bahkan lewat YouTube channelnya Ki Radio Jember, atau kamu juga bisa streaming di www.k-radiojember.com. Tahu nggak sih Sob, di bulan Ramadan ini kita tuh dianjurkan untuk makan lebih sedikit, tidur lebih sedikit, tapi beribadah yang lebih banyak. Nah, makanya jangan lupa buat subscribe dan like video ini biar ibadah kamu lancar terus ya.
Masih bersama Ajeng Fatma Sobat K dalam dakwah milenial bersama Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia Sobat K. Nah, kamu bisa buat langsung ikutan atau bahkan pantengin lewat YouTube channelnya K Radio Jember ya Sobat. Atau kamu juga bisa untuk streaming di www.kstripradioJember.com. Atau Ustadz Hutri boleh juga untuk memberikan informasi kepada Sobat K kalau mau tahu terkait dengan Majelis Gaul Indonesia tuh lewat mana aja Ustadz? Saya kasih tahu dengan satu syarat, jangan lupa like, follow, and share. Oke. Kalau nggak like, nggak follow, nggak share, percuma Iya, ngasih betul. tahu. Ya Majelis ini di Instagram, kita aktifnya di Instagram Majelis Gaul .official gitu aja. Oke. Majelis Gaul .official. Kalau di YouTube Majelis Gaul gitu aja. Oke, siap. Boleh untuk langsung di follow, like, dan juga share ya Sobat K. Nah, kita kembali lanjut terkait dengan pembahasan kalau adanya perkembangan teknologi tersebut Sobat K, sebenarnya anak muda boleh nggak sih ikutan tren? Nah, ini boleh dong dijawab langsung oleh Ustadz Hutri. Sebenarnya kita boleh nggak sih Ustadz ngikutin tren, apalagi pemuda muslim ya? Oke, baik. Jadi sebagaimana dalam dunia nyata, dunia non digital maksudnya, itu juga ada tren loh. Dunia analog itu entertainment analog itu juga ada tren. Nah, maka hukum mengikuti tren di dunia maya, media sosial, dia mirip kayak tren dunia nyata. Maksudnya Betul. hukumnya itu sama, yaitu kalau trennya itu baik, maka mengikutinya baik. Tapi kalau trennya buruk, mengikutinya buruk. Begitu pula bagi trendsetternya, ini juga hati-hati nih, penting nih. Bagi trendsetternya, kalau ada trendsetter memulai menginspirasikan tren-tren yang baik, yang positif, dia akan kecipratan pahalanya. Sebaliknya, trendsetter yang negatif, ya dia memantik dosa-dosa yang lain gitu. Oke. Makanya kemudian dalam satu hadis dikatakan, man sanna sunatan hasanatan fil Islam fa alaihi ajruha. Barang siapa yang memulai satu jalan kebaikan di dalam Islam, misalkan contoh bikin tren ngeprank faedah. Gimana ngeprank faedah? Yaitu bikin orang-orang yang punya hutang kaget tiba-tiba utangnya dilunasi. Kan enak gitu. Enak ya kalau kayak gitu Oh ya, iya, Sobat. makanya kan faedah kan. Jadi Iya, misalkan nih betul. ada teman pusing, aduh aku belum bayar SPP dan sebagainya. Tiba-tiba dia ngeprank, diem. Ternyata SPP-nya sudah terbayar Iya, semuanya. dia langsung ke pihak petugas ini ke petugas ini bayari. Terus kemudian dia temennya, temen datangi aja wis petugasnya minta penundaan dan sebagainya gitu. Dia minta penundaan, tiba-tiba petugasnya bilang, loh Anda sudah lunas sudah. Wah alhamdulillah. Kan sebenarnya Itu kan yang enak. kita inginkan dari prank itu, dari tren prank gitu kan adalah ekspresi Kaget. kagetnya kan. Betul, Nah kagetnya daripada sebenarnya. kaget yang mencelakai, daripada kaget yang bikin kesel, kenapa nggak kaget yang bikin seneng? Iya, benar banget. Cuman sayangnya sekuat apa kamu bayari orang-orang yang berutang Betul. gitu. Cuma kalau kaget yang bikin seneng tuh agak naik dikit lah ya Iya, modalnya gitu mungkin ya Iya, Ustadz. modalnya dikit tapi pahala. Loh, itu nyata loh. Itu adalah jawaban Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah satu ulama besar di Mesir ketika ditanya tentang tren prank ini. Beliau nggak, apa prank itu? Beliau jawab, ngagetin orang sih. Kok gitu? Apa bahasa Arab ya? Kok gitu? Kamu sama-sama ngagetin orang, taruh aja uang mata uang tertinggi di sepatunya orang gitu. Kamu lihat dari jauh. Ketika dikaget lah itulah kayak gitu. Enak ya Iya, kayak gitu. contoh ngeprank. Jadi kalau trennya positif, contoh itu misalkan memulai sunnah yang baik, bayari orang-orang yang berutang, para ghorimin, atau ada orang kaya zakat. Lah zakatnya ini digunakan untuk ghorimin, orang-orang yang berutang dilunasi utangnya. Nah, lalu dia inspirasikan, dia share ya, dia harus berlindung dari niat riya, dari godaan riya, sum'ah dan sebagainya. Nah, lalu kemudian yang lain terinspirasi, oh iya ya, aku lek duwe zakat sing kepe tak bagi, koyo iso itu bagian dari ini nih dan sebagainya. Ternyata enak ya hidup bayar zakat itu bisa bikin lega, berkah hidupnya dan sebagainya. Nah, dia memulai satu tren yang bagus. Diikuti oleh para follower dan sebagainya. Tren yang positif tadi menjadi menyebar. Itu pahala juga bagi yang trendsetternya itu. Oke. Tapi sebaliknya berlaku juga kaidah sebaliknya. Yang ngawali tren negatif, ya maka pantikan dosa-dosa dari follower-follower yang ikut itu juga kena. Gitu. Juga kena ya, Ya, Sobat. jadi kemudian kita cek dulu trennya ini tren apa, tren baik atau tren buruk. Loh, gimana cara kita menilai standarisasinya, standarisasi tren? Makanya saya termasuk yang proaktif. Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kita mendorong aktif
para komisi, saya lupa itu yang bagian sensor-sensor sama Menkominfo untuk semakin memperketat filter lah. Kita bantu, paling enggak negara hadir untuk membantu memfilter. Karena kalau diserahkan nyok gitu kepada Gen Z, ya Gen Z pokok apa yang asik bagiku itu yang baik gitu. Iya, Definisi baik itu apa yang enak bagiku gitu. Nah sebenarnya kan dia belum tahu halal haram, dia belum tahu legal ilegal, dia belum tahu mana yang konstitusional, mana yang maslahat mudarat, belum tuntas lah hal itu. Lah yang dewasa lah yang harus turun tangan gitu. Dalam hal ini negara yang punya power lewat Menkominfo untuk memblokir hal-hal yang kurang bagus, difilter, nah memberikan akses yang layak kepada hal-hal yang bagus dan sebagainya. Itu standarisasinya, maka yang alim atau yang punya ilmu, yang dewasa harus berperan di situ, harus berperan. Nah, yang muda jangan terus berhenti, terus belajar gitu. Oke. Tapi sebenarnya Ustadz, adakah dalam Islam itu batasan dalam memandang teknologi sebenarnya Ustadz? Oke, ini dia nih hebatnya Islam. Makanya sejak awal, sepanjang sejarahnya, dunia Islam tidak pernah ada bentrokan dengan para saintis. Ulama gak pernah bentrokan dengan saintis. Bahkan yang terjadi sepanjang dunia Islam itu adalah fusi. Itu adalah kalibrasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu teknologi, sains dan sebagainya. Coba cek, buka sejarah peradaban keemasan Islam. Itu mayoritas isinya, insinyurnya itu ya ulama, penemu, para penemu kamera, penemu lensa, penemu gear, teknologi gear, itu dunia Islam semua, itu Al-Jaziri dan sebagainya. Itu merangkap sebagai hafidz Quran, pemilik madrasah dan sebagainya. Karena dunia Islam sejak dari asasnya itu tidak anti teknologi, justru diajarkan untuk pro teknologi. Nah, sepanjang sejarahnya menunjukkan bahwa dunia Islam selalu tidak punya konflik dengan antara teologi dengan teknologi, tapi justru fusi antara teologi dengan teknologi. Nah, cuman ini nih, teknologi dan ilmu sains di tangan orang-orang beriman itu semakin membuka kesadaran ketuhanan. Oh, ini semua adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika menemukan satu penemuan baru, oh ini semua adalah Masya Allah gitu-gitulah gitu. Tapi memang diikuti dengan bukti-bukti yang kadang itu juga sudah buktikan. Iya betul, maksudnya sudah semakin membuktikan. Dalam dalam ajaran Islam ternyata memang sudah ada begitu. Semakin membuktikan sehingga menguatkan keimanan. Iya gitu. Benar. Ya bukan kayak yang baru-baru ini aja ya, para teknolog yang baru-baru, baru nemuin apa sih ente, tiba-tiba bilangnya gini, God is dead. Ente yang dead gitu. Ya, ada penemu, konon katanya manusia paling jenius di muka bumi. Bukan Albert Einstein, bukan. Ya temennya lah, kayaknya temennya. Dia bilang God is dead. Ente nemuin apa baru sesuatu? Oke lah, ada penemuannya berjasa dan sebagainya. Tapi Tuhan telah mati dan sebagainya. Ente yang mati, gak berapa lama kemudian dia yang mati dan sebagainya. Jadi teknologi di tangan orang-orang beriman itu semakin menguatkan teologis. Teknologi yang berfusi dengan teologi, dengan keimanan, itu semakin menguatkan keimanan. Kenapa? Terbukti. Gitu. Semakin membuktikan gitu. Nah, sementara teknologi yang dipegang bukan oleh orang beriman itu justru malah mengkufuri Tuhan gitu, mengkufuri Tuhan. Nah, ini yang kemudian harus dihindari begitu. Nah, sementara batasan-batasan dalam Islam terkait dengan teknologi itu juga ada dan sebenarnya disadari juga oleh para ulama salafan ila khalafan sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Yakni satu, teknologi yang mengubah kodrat ciptaan Tuhan. Nah, ini terbatas sudah dilarang. Contoh, teknologi cloning. Makanya sampai sekarang cloning kan meskipun mampu dan bisa-bisa aja sih zaman sekarang masih ini. Jadi perdebatan juga ya. Iya, dan banyak kontranya. Kalau dunia Islam jelas jumhur, mayoritas mutlak itu menolak gitu. Kenapa? Mengubah kodrat dan irodat ciptaan Tuhan. Gitu. Jadi teknologi-teknologi yang mengubah genuine atau nature dari ciptaan Tuhan itu terlarang mutlak gitu, terlarang mutlak. Dalilnya juga qat'i, udah sangat jelas. Nah, yang pertama, yang kedua, teknologi yang sifatnya destruktif atau merusak. Gitu. Itu enggak boleh.
Contoh, yang teknologi menghasilkan limbah, yang limbahnya itu dapat membunuh orang, beracun dan sebagainya. Maka si pemilik itu harus berpikir gimana caranya destruktifnya tadi itu hilang gitu. Kalau nggak bisa, ya teknologinya dilarang gitu. Misalkan bom atom. Ya kalau dampak dari limbah atomnya itu bisa dikendalikan dan dapat dipertanggungjawabkan pengendaliannya. Artinya nggak cuma ngomong, oh saya bisa mengendalikan. Enggak, tapi dapat dibuktikan pengendaliannya. Oh kalau gitu silakan. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, udah atom-atomnya juga akan haram. Dulu atom itu sempat haram karena apa? Kayak semenjak ledakan Chernobyl ya. Yang kemudian limbah atomnya itu, limbah nuklirnya itu merusak kodrat ciptaan Allah di sekitaran tempat ledakannya itu. Nah, tapi kemudian sekarang berkembang teknologi, atom menjadi terkendali, dapat dikendalikan dan sebagainya, atom, nuklir dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi boleh. Begitu. Tadi sempat dibahas juga oleh Ustadz Hutri terkait dengan kalau ada anak muda yang menganggap bahwa perkembangan Islam justru menghambat perkembangan teknologi Sobati. Nah, sesaat lagi kita bakalan kupas tuntas ya terkait hal tersebut karena sedikit kontra ya Ustadz yang menganggap kalau perkembangan Islam ini justru menghambat perkembangan teknologi. Nah, ini bakalan kita kupas tuntas di segmen berikutnya Sobat Ki. Sebelum lanjut nonton ya Sobat, Alifa ingetin nih, jadikan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kamu. Bebaskan diri dari segala tipu daya dunia dan nikmati manisnya iman Sobat. Subscribe dan share video ini biar makin banyak yang merasakan manfaatnya ya. Kembali dalam dakwah milenial Sobat K bersama saya Ajeng Fatma dan juga Ustadz Hutri, founder dari Majelis Gaul Indonesia. Nah, kali ini Sobat K, gimana puasanya? Masih lancar ya? Harus tetap semangat Sobat. Kali ini kita bakalan lanjutin pembahasan terkait dengan gimana sih kalau ada anak muda yang menganggap bahwa perkembangan Islam justru menghambat perkembangan teknologi. Ini bagaimana Ustadz kalau ada pemikiran yang seperti itu? Oke, jadi gini bro and sis semuanya ya. Iya. Dolanmu kurang ado gitu istilahnya kalau dolan kurang ado. Enggak, tapi ini memang gini. Itulah satu fenomena manusiawi sebenarnya, manusiawi. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu cenderung enggak suka sama apa yang dia enggak ketahui. Jadi kalau ada sesuatu nih yang kita enggak tahu hakikatnya, kita enggak tahu nilai positifnya atau apa, kita emang cenderung apa sih itu gitu. Kita cenderung underestimate. Itu an-nasu a'da'u ma jahilu. Itu udah sifat manusiawi dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian contoh nih anak-anak teknologi atau anak-anak e-sport sih, anak-anak gaming dan sebagainya. Ketika dia nggak tahu tentang dunia ngaji, dia nggak tahu tentang dunia dakwah, dia nggak tahu tentang ngaji-ngaji dan sebagainya. Ketika dia dengar dikit aja, dia langsung apa itu malah menghambat itu dan sebagainya, mengurangi power kita sih ya, konsen kita dan sebagainya. Nah, itu adalah karena ketidaktahuan saja. Nah, maka dari itu harus ada solusi dua pihak. Yang objek selaku teknolog atau para anak-anak muda yang bergelut di teknologi, cari tahu lah tentang apa itu Islam, bagaimana Islam, terutama sikap Islam terhadap teknologi sepanjang sejarah. Nah, sementara yang para dai, para penyampai Islam, para pengemban risalah Islam juga harus turun gunung gitu. Harus turun gunung, jangan ke langit terus gitu, Harus turun gunung. Kenalkan atau kasih tahu atau paling enggak ajak ngobrol tipis-tipis gitu. Jadi tidak sebagaimana yang dibayangkan, tidak sebagaimana yang diasumsikan gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya Ustadz, apakah nilai Islam ini bakal terus selaras gitu Ustadz sama perkembangan teknologi hingga saat ini atau bahkan nanti hingga masa depannya nanti? Oke. Akan selalu ada dialektika. Akan selalu ada dinamika. Ada saat-saatnya selaras. Misalkan contoh nih, ditemukan teori Big Bang. Wah gitu. Terus kok kayaknya cocok nih sama Quran surat Ar-Rahman ayat 56 nih. Cocok nih kayaknya dan sebagainya. Selaras. Atau apalagi lagi viral ya beberapa tahun terakhir ini tentang konspirasi bumi datar. Konspirasi bumi datar. Waduh. Itu aja menjadi debatable lagi. Kalau saya pribadi ya, kalau ada yang beda saya tetap akan respect. Saya sendiri bukan penganut teori bumi datar. Jadi saya termasuk yang percaya pada konsensus umum bahwa bumi itu bulat dan kadang gini, di dalam
ayat-ayat Al-Quran sendiri, ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu ada yang mungkin sahih, jelas sahih. Kalau Al-Quran jelas sahih, mutawatir bil makna, mutawatir riwayatnya itu jelas. Tapi sorih itu namanya jelas apa yang dimaksudkan di dalam kandungan ayatnya. Itu tidak semua. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang dimungkinkan adanya penafsiran yang majemuk gitu. Nah, jadi nggak bisa diputuskan kalau gitu bumi fix datar, yang bertentangan dengan bumi datar fahuwa mujrim, dia kriminal, dia salah. Nggak bisa gitu juga. Ya, kita melek fakta ya, di dunia Islam ada sebagian kalangan yang kalau sudah kadung meyakini satu pendapat, dia udah matenkan gitu. Dia udah matenkan, kayaknya kaidah usul fikihnya harus lebih dipermatang gitu. Masalahnya kalau udah pegang satu kekuasaan atau pemerintahan, udah fix, udah resmi, legal, formal, kami memutuskan. Masalahnya gitu itu ada masalahnya, misalkan bumi adalah datar. Nah, maka yang berpendapat yang menyelisihi ini, dia adalah mujrim, adalah seorang pendosa, adalah kriminal. Waduh, itu berat jadinya. Itu berat. Nah, maka dari itu tantangannya selalu ada dialektika, selalu ada dinamika dan sebagainya. Ada saat-saat saling menguatkan. Ternyata nusus atau naskah-naskah teologisnya, ayat atau hadisnya ada, dan kemudian bukti ilmiahnya dibuktikan lewat teknologi jelas ada, saling mengokohkan. Tapi kadang ada yang seakan-akan nampak berseberangan. Nah, ketahui biasanya itu yang terjadi pada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memang dimungkinkan banyak penafsiran. Nah, maka para ulama ataupun para ilmuannya, ulama adalah ahli ilmu di bidang agama, ilmuwan adalah ahli ilmu di bidang teknologi dan sains, itu harus bicara, harus dialog gitu. Gak boleh satu sama lain saling mengunci pendapatnya gitu. Iya, benar. Enggak nih, ini hipotesisnya dapat dibuktikan, ini sudah nih, udah ketok moto, ini sudah terindra, ini udah pasti, udah fix dan sebagainya. Sementara yang ulama, ini udah tafsir yang muktabaroh, ini nggak bisa diganti-ganti, tidak bisa ada maknaan lain dan sebagainya. Padahal ayatnya mutasyabihat, bukan muhtamat, bukan yang fix gitu. Kalau contoh aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu udah fix itu, gak ada tafsiran lain, tinggal dirinci aja sholat apa yang dimaksud. Tapi kalau tentang ayat penciptaan alam semesta seperti ledakan bunga dan sebagainya, itu masih mungkin ada tafsiran-tafsiran yang majemuk gitu. Nah, ketika duanya ketemu dialog, maka segala dinamika dan dialektika antara agama dan teknologi, agama dan sains itu akan berjalan seiringan. Akan ketemu ya titik tengahnya ya Ustadz ya. Nah, ini Sobat K, Ustadz Hutri juga bergelut dan juga sebagai founder dari Majelis Gaul Indonesia, pasti bakal sering banget ya dikelilingi dengan anak muda karena ada kata-kata gaulnya ini. Nah, ada nggak sih Ustadz pengalaman dalam ya istilahnya ngopeni anak muda? Iya betul, di tengah gejolaknya teknologi dan juga tren-tren masa kini Ustadz. Ya, itu diantaranya adalah anak-anak muda adalah pengagum tafsir jalan lain. Jadi memang unik gitu, unik. Kadang ada aja loh, sakjane sing dikarepi atau sebenarnya kaidah normatifnya nggak kayak gitu, tapi lo kode mikirnya ngono ya. Itu tugas kita lah, tugas kita harus ngomong, harus meluruskan yang bengkok, menguatkan yang lemah, dan juga mematenkan sesuatu yang masih belum paten, yang masih ragu-ragu, yang masih subhat dan sebagainya, dikuatkan, dipatenkan dan sebagainya. Tapi yang pasti begini, sebagian orang memandang remeh potensi anak-anak muda. Dia melihatnya detik ini. Saya sering bilang begini, jangan lihat anak-anak muda itu detik ini, saat ini. Dia bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi cek 20, 30, 10 tahun ke depan dia akan jadi orang. Itu udah niscaya itu. Justru yang mohon maaf, yang sudah sepuh-sepuh itu kepastiannya adalah Anda akan pensiun. Itu udah pasti itu. Iya kan? Nah, siapa yang gantikan? Anak-anak muda. Makanya ayolah jangan terlalu underestimate ketika lihat anak-anak muda. Iya, memang anak-anak muda masih nakal, masih banyak ngegame. Iya, kita lihat realitas itu. Tapi kan kita nggak fokus pada problemnya. Kita turun gunung, terjun langsung, dan kemudian kita bawa visi nih, bawa kemana nanti hidupmu ke depan ini, mau ke surga apa neraka, itu visi akhirat, mau duniamu mau kayak gimana, mau kehidupan yang berkah, yang sukses, atau kehidupan yang berantakan, yang maksiat dan sebagainya. Nah, kita yang hadir gitu, dan kemudian ya
Jangan underestimate. Oke lah hari ini nakal, oke lah hari ini gak genah. Tapi lihat 10, 20, 30 tahun ke depan mereka jadi orang. Itu. Masa depan mereka itu akan mengisi pos-pos yang tak lagi pensiun gitu, itu udah pasti. Akan udah selalu pasti. diisi dengan anak-anak muda ya. Jadi saran saya juga kepada para orang tua, baik itu orang tua kepada anaknya atau guru kepada muridnya, setiap zaman itu ada tantangannya, selalu ada tantangannya. Maka ketika lihat anak-anak muda dengan berbagai macam keanehan dan keunikannya, itu jangan nothing dulu, jangan negative thinking. Pelajari dulu, dalami, dan ya pahami kaidah secara luas, kasih kelonggaran dulu, kasih kelonggaran. Baru kemudian tuntun ke kaidah normatifnya. Contoh aja misalkan, kayak main game. Main game, ya kita gimana ya, buka aja kita fikih yang banyak. Kita sepakat bahwa yang afdol itu baca Quran. Iya benar. Jelas itu dibanding main game baca Quran itu afdol, jelas itu. Tapi ayolah kita fair, kita breakdown. Mana ada kita fikih yang mengharamkan main game, bahkan dunia mataul ghurur, dunia ini seperti permainan, malah dunia ini kayak game. Adanya dalil seperti itu, sehingga apa? Game nggak haram. Ya oke, kita kasih kelonggaran di situ. Nah, tapi kita bimbing, apa? Ada poin-poin wajib yang perlu ditinggalkan meskipun saat main game, meskipun saat lagi asik-asiknya. Apa? Sholat, misalkan sholat. Terus kemudian ngaji dan sebagainya. Nah, jadi yang sesuatu yang longgar jangan pura-pura diperketat. Meskipun kita nanti endingnya tetap sama, kita ngajak mereka untuk ngaji. Iya, gitu. betul. Kita kenalkan aplikasi Al-Quran. Anda nggak harus bawa mushaf, tapi dengan gadget Anda itu bolehlah diisi Al-Quran, diisi pengingat azan. Cuman Ramadan tok rek diisi jam beker, azan, itu pun azan maghrib ya, azan maghrib. Ya, itu pun kadang dicepet-cepet ben iso ngabuburit, Iya, gitu. benar. Dan sebagainya. Nah, tadi kalau Ustadz Hutri juga sudah menyebutkan terkait dengan tiap zaman itu selalu ada tantangannya. Tapi kalau dari Ustadz Hutri sendiri nih, ada tantangan yang paling berkesan banget nggak? Atau yang paling berat banget dalam membimbing anak muda ini menuju kebaikan di tengah perkembangan zaman kali ini? Oke, gitu. Apa itu Ustaz? Gak tobat-tobat. Waduh. Ini tantangan yang paling berat ya Ustaz ya? Iya, udah sekandani, rek ojo ngono. Lho kok sing ngono maneh, tapi kan disukeri gak mungkin dia nek rek ojo ngono. Rek sing ngono ngene. Oke, siap. Lho kok ngono maneh rek ojo ngono dan sebagainya. Balik lagi. Tapi enggak apa, kita pahami, kita sadari. Kita kan sedang by one nih sama setan nih, by one kita nih sedang duel sama setan. Kenapa? Setan nggak menyerah terus berikhtiar untuk ngajak jelek-jelek. Nah kita berikhtiar untuk ngajak tobat-tobat gitu. Jadi tobat jelek lagi, tobat lagi. Setan frustasi, kurang ajar Ustaz ini. Maksudnya aku berusaha bekerja sedemikian rupa siang malam ngajak ke keburukan, lu diajak tobat. Sia-sia usaha, kan Allah Maha terima tobat. Iya benar. Gitu. Jadi maksiat akeh tobat titik ae. Lu kok hilang kerjaanku, hilang kerjaanku. Nah, tak usaha lagi, dosa lagi. Ya Ustadz gitu juga, nggak perlu. Jangan patah semangat kayak setan gitu ketika ngajak keburukan, ngajak kebaikan, ngajak tobat lagi. Hilang mana usaha kurang, setan usaha lagi. Ayo tobat lagi, hilang lagi usahanya terus gitu. Karena memang tantangan anak muda saat ini, sebagaimana arus keburukannya itu deras sekali zaman ini, maka jangan putus asa, arus kebaikannya itu juga deras hari ini gitu. Tinggal kepiawaian kita, ya anggapannya adalah medan atau kawah candra di muka bagi Gatot Kaca untuk mendewasakan diri, ada banyak keburukan-keburukan, tapi ada banyak kebaikan. Nanti kita akan dituntut sedewasa apa Anda mampu memilah dan memilihnya gitu. Makanya kadang kalau metodologi di saya tahu sesuatu itu haram, saya tahu. Dan nanti endingnya juga sama, kita akan mengharamkan itu, nggak mungkin langsung ada. Cuman bahasa yang kita pilih bahasa persuasi, gitu, bahasa persuasi. Jadi begitu. Ya sih kalau dari penjelasan dari Ustadz tadi, kalau syaitan aja nggak pernah nggak nyerah-nyerah, kita juga harus nggak nyerah-nyerah ya, ya. Nah tentunya banyak banget manfaat yang sudah disampaikan oleh oleh Ustadz Hutri ya Sobat Ki ya. Nah boleh dong Ustadz Hutri untuk dikasihkan untuk Sobat Ki yang ada di rumah ini untuk closing statementnya. Ya apalagi menjelang azan nih ya. Ini kalau menjelang azan nggak segera close ini Sobat Ki muring-muring semuanya. Ini alarmnya wes kabeh azan nih. Iya betul Ustadz. Baik Sobat Ki yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai anak muda kita harus terus upgrade. Kita harus jangan mengunci diri, jangan menutup diri. Kita harus terus berkembang. Jangan
berhenti untuk terus belajar, terutama belajar ilmu-ilmu Islam, semakin Anda menyelami ilmu-ilmu Islam, semakin Anda berkah kehidupannya. Begitu. Nah, sementara bagi para orang tua, para guru, para pendengar semuanya, ketika melihat anak-anak muda, lihat mereka ini sebagai bahan investasi yang permata cemerlang di masa depan. Ya, saat ini mereka masih berkubang dalam lumpur. Mereka kayak mutiara gitu ya, tenggelam di kegelapan, kerang di dasar lautan, banyak debu-debu, kotoran dan sebagainya. Tapi di dalamnya, di dalam anak muda itu ada potensi-potensi kebaikan dan mereka itu pemegang masa depan. Mau nggak mau, diakui atau tidak diakui, itu faktanya. Jadi jangan berhenti, jangan lelah untuk terus membimbing anak-anak muda di jalan-jalan kebaikan. Gitu. Terima kasih banyak Ustadz Hutri untuk informasinya, sharing-sharingnya pada hari ini. Ini tentu memberikan manfaat untuk kita semuanya Sobat Ki, apalagi anak muda ya. Kita harus semakin memberikan istilahnya itu harus membuat jalan yang terbaik untuk kita semuanya Sobat Ki. Nah tentunya Sobat, karena memang ini juga udah hampir azan maghrib ya Sobat Ki ya di bulan Ramadan kali ini. Kamu juga boleh untuk kasih informasi ini untuk terus-terus menyebarkan kebaikan kepada entah itu keluarga atau sahabat atau bahkan teman ya Sobat Ki ya. Karena nggak ada batasannya untuk kita selalu menyebarkan kebaikan Sobat. Nah Sobat, semoga dengan hadirnya podcast pada hari ini bisa memberikan manfaat. Amin. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Ustadz Hutri untuk informasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Sama-sama. Saya Ajeng Fatma, tetap terus pantengin dakwah milenial di K-Radio Jember, atau kamu juga bisa untuk streaming di www.kstripradiojember.com, atau kamu juga bisa untuk langsung share YouTube kali ini Sobat Ki di K-Radio Jember untuk terus sebarkan kebaikan tersebut. Saya Ajeng Fatma, pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.